Jumpa lagi dengan saya Fadrianto. Apa kabar teman-teman? Selamat hari Rabu. Selamat pagi. Sekarang cuacanya Surabaya lagi mendung, enak, sejuk. Kita kerja aman, sejahtera, tanpa harus mikir sumu, kepanasan dalam mobil. AC nggak perlu kenceng-kenceng, cukup setengah temperatur udah nyaman teman-teman. Alhamdulillah, bensin jadi awet. Jadi begini teman-teman, beberapa waktu yang lalu, ya kurang lebih 1 hari 2 hari yang lalu ya, saya coba buka Instagram nih. Buka Instagram, cek, ternyata ada notifikasi dari Tempo ya. Tempo, saya kan ngikutin itu kayak gitu, Tempo online tuh saya ngikutin. Di situ saya baca ternyata isu yang sudah lama hilang, sudah lama ditelan bumi dan sudah nggak ada kabarnya, itu kembali muncul teman-teman. Isunya terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Aduh, ini isunya udah lama, udah hilang, udah memang seharusnya sudah nggak perlu lagi untuk dibawa ke permukaan. Ternyata muncul lagi. Jadi bahkan ada istilah skenario ya. Yang pertama skenarionya penundaan pemilu 2024. Terus kemudian penundaan pemilu tidak bisa, akan ada perpanjangan masa jabatan presiden yang sebelumnya hanya 2 periode. Sekarang nanti isu itu muncul akan menjadi 3 periode. Kalau itu nanti juga tidak bisa, ya pilihan terakhir adalah jabatan presiden itu, ya presiden itu bisa dipilih kembali, ya bisa ikut kontestasi lagi walaupun dia sudah 2 periode. Dengan apa? Dengan dia menjadi wakil presiden, calon wakil presiden. Ini gila banget ya, kok ngebet banget gitu loh. Maksudnya kok ngotot banget ingin terus berkuasa. Emang apa sih yang dicari? Duitnya udah banyak, terus apa? Kekuasaan. Ya memang sih, yang namanya kekuasaan ya, kalau sudah merasa nyaman dan enak, udah nggak mau lepas tuh, ya kan? Karena yang namanya kekuasaan itu menjadi sesuatu yang istimewa, yang benar-benar dikejar banyak orang. Ya, dengan kekuasaan kita bisa melakukan apapun itu. Dalam alam bawah sadar pun mungkin bisa gitu kan ya. Jadi mungkin dengan alasan semacam itu dia ingin mempertahankan kekuasaan, mempertahankan gurita bisnisnya atau apapun lah ya. Ya cara apapun akan dilakukan, walaupun itu sebenarnya melanggar norma, ya, melanggar undang-undang semisal. Itu nggak ada masalah. Wong juga masih bisa dibuat, bahasanya kan begitu. Undang-undang toh dibuat oleh mereka juga, ya kan? Draftnya juga dibuat dari mereka, habis itu dibawa ke DPR, disahkan, ditandatangani juga. Selesai sudah, amandemen, ya kan? Undang-undangnya diamandemen. Jabatan 2 periode ditambah jadi 3 periode. Ya toh? Terus kemudian penundaan pemilu semisal. Terus kemudian nggak bisa dua-duanya, ya nyalon wakil presiden jadi, ya toh, kekuasaan akan berlanjut. Ya kalau sudah manusia dibutakan oleh kekuasaan, ya itu akhirnya. Kalau katanya Lord Acton itu sederhana, ya, kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan yang absolut, ya, itu akan cenderung korupsi secara absolut pula. Nah itulah, kalau katanya Abraham Lincoln dulu sederhana, kalau ingin kita mengetahui karakteristik dasar manusia itu, orang itu, kasihlah dia kekuasaan. Kalau memang pada dasarnya cara berpikirnya atau karakternya keras, ingin menguasai, ya udah, kekuasaannya nggak mungkin dia lepas. Mau berperiode-periode, nggak peduli. Padahal yang paling penting teman-teman, sekarang nih, kita nih masyarakat kecil nih, ya susah cari uang. Di mana-mana susah pokoknya. Cari pekerjaan susah, apalagi cari uang.
pengangguran di mana-mana, anak kecil banyak di lampu merah tuh minta-minta, diminta orang tuanya untuk jual ini jual itu, padahal waktunya dia sekolah. Tuh banyak sekarang, tuh banyak gelandangan, banyak. Masyarakat miskin pun semakin bertambah. Ingat, bapak-bapak ya, stakeholder, para pimpinan, tokoh-tokoh nih, kita ini sekarang lagi recovery ya, lagi recovery setelah pandemi Covid. Kita bangun kembali, kita bangkit kembali, kita mau menata kembali. Jangan kemudian dibikin rumit lagi. Rakyat itu udah pusing, rakyat itu udah bingung, rakyat itu udah capek. Harus begini, harus begitu, pajak naik, kebutuhan pokok ini naik, semuanya naik. Bahkan akhirnya banyak orang yang menyerah, entah kemudian bunuh diri kayak apa kayak, ya toh, menyerah dengan kehidupannya. Banyak banget tuh sebenarnya, tapi media aja yang nggak mau memberitakan. Dan saya kira ya sekarang nih sebenarnya orang ini kan ada berita macam itu, kenapa nggak ada demo, masyarakat kok nggak ada protes. Masyarakat saya yakin mereka mungkin sudah berpikir, bukan berpikir ya, mereka itu sudah kebas kali. Jadi mereka ini sudah mati rasa, wis ndak peduli, wis babano katanya wong Jawa, wis babano pingin nopo wis, wong aku mangan golek urip dhewe, Gusti Allah jarene sing nguripi awak dhewe. Mungkin sudah dari saking capeknya, dari saking pusingnya, dari saking keselnya hati mereka dan pikiran mereka akhirnya nggak peduli. Ya termasuk saya juga. Wis no, wis pingin opo ya wis karep-karepmu gitu kan. Tapi ya mbok pikir no, kita ini rakyat juga butuh makan, butuh pekerjaan, ya. Anak-anak butuh sekolah, anak kecil ya butuh gizi yang baik. Yang mbok pikirkan yang itu, jangan pikirkan jabatan. Kalau mikirin jabatan teman-teman, nggak ada habisnya. Ingat loh ya, ingat kata Tuhan, pemimpin, raja boleh sombong, boleh berkuasa, tapi ingat, pada suatu ketika kekuasaannya, kesombongannya akan disirnakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam sekejap, sehingga manusia itu akan tidak pernah berpikir kembali untuk sombong, untuk selalu berkuasa, untuk sewenang-wenang. Ingat itu. Mungkin waktunya sekarang kalian itu lagi bersenang-senang dengan kekuasaannya. Ingat, roda itu berputar, putar aja terus rodanya, kadang di atas, di bawah, di samping, dan lain sebagainya. Iya, sekarang lagi enak, nanti kalau sudah nggak enak, habis, nyesel dia. Dan ingat lagi, kalian para pemangku kebijakan nih, para pejabat yang muslim, yang non muslim atau sebagainya, ya, kalian itu disumpah, ya, ingat, kalian itu disumpah di bawah Al-Quran, di bawah Alkitab, dan di bawah kitab suci lainnya menurut agama masing-masing. Jadi kalian itu bersumpah atas nama Tuhan kalian, atas nama agama kalian, atas nama kitab kalian, kitab suci kalian. Ingat itu. Jadi ketika kalian sudah disumpah seperti itu, malaikat itu mencatat apa yang kalian lakukan. Kalian melakukan kesewenang-wenangan dengan masyarakat, akan juga dituliskan seperti itu. Kalian baik kepada masyarakat, kalian itu bekerja untuk masyarakat, ikhlas, juga akan ditulis. Dan nanti ketika kalian sudah tidak menjabat, entah kalian sudah tidak ada, kalian akan ditagih. Dan juga yang baik akan dikasih reward, yang sewenang-wenang akan ditagih dan dikasih hukumannya. Tidak di sini memang, tapi di sana nanti, entah di mana ya, di alam sana. Makanya ayo bareng-bareng pikirkan rakyat aja, nggak usah mikir yang lain. Ya, jabatan itu hanya sementara kok. Itu aja.
teman-teman. Saya masyarakat yang agak kesel, capek, pusing. Ya, sabar ada batasnya katanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Fadlianto, dan terus dukung channel Fadlianto biar semakin berkembang dan berkembang. Jangan lupa yang belum subscribe, like and share, dan juga tombol loncengnya untuk notifikasi video-video channel Fadlianto berikutnya. Assalamualaikum, jangan lupa bahagia.